Dan bahkan ada pinjol, salah satu pinjol yang ngirimkan itu kata-kata ancaman, makian itu langsung ke 100 orang yang ada dalam emailnya. Nah, ini menunjukkan adalah setiap ancaman yang datang ke kalian itu adalah ancaman sejuta umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga terus diberkahi hari-harinya dan tetap jaga kesehatan teman-temannya. Buat yang ada di daerah Jabodetabek, pulau-pulau Jawa dan sekitarnya, kayaknya lagi musim panas tinggi ya di sana ya. Tetap jaga kesehatan. Dan buat yang ada di Batam, terutama yang ada di Batam ataupun wilayah Sumatera, tetap jaga kesehatan karena di Batam sendiri aja cuacanya nggak menentu, kadang panas, tiba-tiba hujan, tiba-tiba angin kencang. Jadi tetap jaga kesehatan kalian ya. Oke teman-teman, kita akan bahas kali ini tentang bulan terberat untuk para galbay. Jadi kayaknya bulan Agustus kemarin, dari akhir bulan Agustus kemarin sampai September, dan nggak tahu sampai kapan, apakah sampai Oktober nanti, itu adalah bulan-bulan sangat-sangat harus kita lewatin, harus kuat mental. Ya, kita akan bahas kenapa dikatakan bulan paling buruk untuk para galbayer. Tapi sebelumnya buat kalian yang baru aja gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Jadi saya akan membahas tentang bulan-bulan terberat bagi para galbay, karena banyak banget yang ngadu ataupun WA di grup sharing, dan juga banyak yang DM di Instagram. Ini semua teman-teman saya itu pada diteror sama pinjol yang dulunya udah hampir 3 bulanan lebih tuh nggak pernah neror, tiba-tiba dia harus neror dengan berbagai kata. Dan banyak juga DC-DC yang mulai bermain karena memanfaatkan situasi ini. Kemungkinan besar ini bisa terjadi karena deadline yang harus mereka kejar, karena di bulan Oktober nanti adalah deadline ketiga terakhir dari OJK bagi semua fintech yang belum menyetorkan modal usahanya, harus segera menyetorkan, kalau tidak akan diambil tindakan untuk segera merger ataupun diblokir. Nah, dari informasi yang tercatat ataupun yang beredar, itu baru sekitar 76 perusahaan yang bisa menyetorkan modal usahanya ke OJK. Jadi sekitar ada yang tersisa sekitar 26 lagi yang belum menyetorkan modal usahanya. Nah, di awal-awal tahun 2023 ada sekitar 34 menurut pencatatan OJK yang belum menyetorkan modal usahanya ke OJK. Sementara per Agustus sudah dicatat ada sekitar sisa 26 lagi. Jadi bisa dikatakan bahwa ancaman dan teroran para DC-DC yang dulunya itu tidur, nggak terlalu agak melandai, nggak terlalu kencang, bisa dikatakan berhasil karena membuat teman-teman yang lain yang sudah galbay itu terpaksa harus pontang-panting dan harus ke lubang tutup lubang. Jadi teman-teman harus perhatikan ya, ini memang adalah bulan-bulan terburuk. Jadi buat kalian harus tetap semangat, tetap kuat mental, karena kalau kalian berhasil membuat mereka bisa menyetorkan modal usahanya, bisa terus untuk membuat mereka melanjutkan usahanya, kalian tidak akan berhasil yang namanya galbay. Karena apa teman-teman? Itu membuat mereka terus bisa berdiri, sehingga yang namanya pinjol-pinjol akan terus berada di Indonesia. Keinginan kita kan kalaupun ada di Indonesia, yang penting peraturannya dirubah. Jangan seperti mau menerkam kita atau mau seenak-enaknya aja menetapkan bunga. Gitu kan ya teman-teman ya. Nah, di sini saya ada rangkum sekitar ada 7 yang memang sedang dirasakan semua teman-teman yang galbay. Apalagi yang galbaynya sudah lebih dari 90 hari itu masih juga ditagih. Dan ada beberapa pinjol-pinjol yang sebelumnya itu tidak pernah barbar, akhirnya harus barbar. Dan ada juga beberapa pinjol yang sudah menurunkan DC lapangannya di daerah-daerah, di kota-kota besar yang sebelumnya hampir tidak pernah ada DC. Nah, teman-teman perhatikan ya. Nah, yang pertama adalah pinjol yang sebelumnya tidak pernah menurunkan DC lapangan, akhirnya bulan-bulan ini ataupun mulai dari Agustus itu sudah menurunkan DC lapangannya atau FC, yaitu adalah pinjol UATAS, Julo, Indodana, dan Singa ID. Nah, itu sekarang sudah mulai menyebar-nyebarkan DC lapangannya, walaupun hanya sekitar Jawa, tapi yang sebelumnya itu daerah-daerah Jawa Tengah sampai ke Malang itu belum ada DC lapangannya. Sekarang mereka sudah mulai menyebar, terutama untuk Julo ya. Julo itu sekarang mulai barbar banget di daerah Surabaya. Dan perlu teman-teman ketahui ya, kalau ada FC yang datang ke rumah kalian yang sebelumnya belum pernah nagih, belum pernah datang, tiba-tiba ada datang dan langsung menawarkan untuk
pelunasan. Kalian harus hati-hati ya, jangan langsung diterima. Dilihat dulu dari perkataan mereka untuk menawarkan apakah benar atau tidak. Jadi kan harus teliti ya teman-teman ya, takutnya itu hanya pancingan aja biar kalian bayar dan ujung-ujungnya hutang kalian tidak bisa lunas. Gitu ya teman-teman ya. Dan perlu diingat, untuk DC yang datang ke rumah perlu disiapkan yang pertama adalah ID dari DC lapangan tersebut, kemudian surat tugas, kemudian lagi surat hutang, yang terakhir adalah SPPI. Itu tidak boleh dihilangkan. Dan beberapa teman-teman saya yang datang ke rumah mengatakan bahwa mereka itu rata-rata bawa yang fotokopian. Itu tidak boleh, itu sangat-sangat bisa kalian larang. Gak boleh, walaupun kita sebagai peminjam dan kita berhutang, ternyata yang menagih adalah orang-orang yang tidak berkompeten, orang-orang yang tidak dianjurkan oleh OJK, sangat bisa dilarang ya, tidak usah diterima ya teman-teman ya. Walaupun dia teriak mau ngabarin RT RW, bodo amat. Karena apa, semua orang Indonesia sudah teredukasi, semua orang Indonesia sudah tahu bagaimana DC yang datang ke tempat kalian, gitu ya. Lanjut lagi yang kedua, teror yang semakin menjadi, yang awal-awalnya mandek sekarang itu mulai membabi buta, artinya mulai merajalela kemana-mana, seperti cairin, kredito, pinjam duit, pinjam yuk ya teman-teman ya. Itu banyak sekali terorannya. Yang awal-awalnya kayak ada pundi, ada pembantu saku, yang awal-awalnya itu kayak menurut saya adalah pinjol-pinjol yang tidak terlalu barbar. Sekarang ini luar biasa, seperti kredito. Kredito yang awalnya jarang sekali nelfon ke kantor, itu sekarang udah nelfon ke kantor. Cairin juga ya teman-teman ya. Kredito yang random banget itu di daerah Jakarta untuk DC lapangannya, sekarang udah ada DC lapangannya. Jadi buat teman-teman, berita hal seperti ini jangan kalian takutkan, jangan kalian langsung membuat seperti deg-degan, ya saya harus apa, yang harusnya selama ini diem-diem aja ternyata saya harus digini, ternyata ada berita seperti ini. Jangan langsung ambil sisi negatifnya, kalian ambillah sisi positifnya, yaitu kalian harus stay strong ya. Kalau kalian bekerja untuk menghindari hal-hal dia bisa menghubungi perusahaan kalian, kalian harus jujur sama perusahaan kalian, karena pinjol itu bukan rahasia lagi teman-teman ya, udah publik, udah semua orang. Di daerah-daerah saya aja udah banyak banget pengguna pinjol, cuman kita masih diem-diem aja, nggak mau yang keluar-keluar, karena kan itu urusan pribadi kita. Nah, buat kita tetap mempertahankan pekerjaan kita harus jujur kepada HRD, terutama HRD kita ya, agar kita dibantu ya, bisa mengatakan bahwa kita sudah resign, atau bisa kita dibantu untuk kepada teman-teman yang lain mengatakan bahwa kita sudah tidak ada lagi di perusahaan ini, atau kita tidak ada di tempat, gitu ya. Jadi kita disupport sama mereka, teman-teman kita. Jangan malu dan jangan egois dengan diri sendiri, gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Pinjol yang suka meneror ini adalah pinjol-pinjol yang terancam deadline di bulan Oktober. Ya, yang saya sebutkan tadi nomor 2 itu rata-rata yang terancam deadline di bulan Oktober. Karena mereka harus segera menyetorkan modal usahanya sebesar 2, miliar. Untuk mengumpulkan uang 2,5 miliar itu susah. Jadi bagaimana caranya biar mereka itu bisa mendapatkan modal usahanya? Jadi mereka neror kalian sejadi-jadinya. Ya, kalian semuanya harus tahu ya maksudnya itu apa. Kalau kalian mau tetap semangat, tetap aja galbay ya teman-teman ya. Karena yang terornya banyak itu belum tentu ada DC lapangannya. Gitu ya. Lanjut lagi. Pinjol pakai DC pakai DC dan FC bayaran. Benar banget ya. Jadi pinjol-pinjol ini beberapa yang suka maki-maki kalian tanpa menyebutkan aplikasinya itu adalah DC dan FC bayaran. Jadi mereka bukan dari pinjol legalnya sendiri. Karena apa? Pinjol legal itu punya batas maksimal untuk menagih kalian. Biasanya 1 bulanan itu udah hal yang maksimal banget. Sisanya mereka udah nggak boleh lagi. Walaupun batas maksimal untuk menagih adalah 90 hari. Nah, biasanya mereka 1 bulan itu udah nggak mau lagi menagih dari pinjolnya tersebut, tapi mereka pakai DC dan FC bayaran. Gitu ya teman-teman, harus pahami ya, kalau yang tidak pernah menyebutkan aplikasinya jangan pernah kalian balas, jangan pernah kalian bayar. Yang namanya menagih itu harus tahu dari mana dan asalnya dari mana. Jangan hanya babi bu terus dia memaki-maki kalian dan membuat kalian down. Kalian harus bisa balas lagi. Lanjut lagi 5. DC mengambil kesempatan untuk melakukan tawaran berupa cicilan dan penghapusan denda
denda 100%. Nah, teman-teman yang harus ketahui ya, DC ataupun FC yang datang ke rumah tidak ada wewenang untuk menawarkan penghapusan denda 100%. Tidak ada ya teman-teman ya. Yang bisa melakukan seperti itu adalah orang dari pinjolnya langsung. Bisa dari customer service-nya ataupun dari marketingnya. Kalau DC ataupun FC tugasnya hanya menagih dan memberikan list hutang kalian berapa yang harus kalian bayarkan dan deadline ataupun jatuh tempo yang harus kalian ingat. Jadi untuk penawaran sampai ada yang datang ke rumah menawarkan untuk penghapusan hutang ataupun menawarkan untuk ini, jangan ya teman-teman ya, jangan sekali-sekali ya. Kalau untuk yang seperti ini bisa kalian lakukan dengan cara meng-email ke CS-nya. Jangan telepon, karena apa? Kalau meng-email itu ada bukti, tapi kalau langsung telepon ke CS-nya itu tidak akan ada bukti. Karena kalau nelfon CS-nya pasti langsung dibilang nggak bisa bu, ibu harus bayar sesuai aplikasi, pasti seperti itu. Tapi lanjut beberapa minggu kemudian nanti akan ada penawaran melalui DC yang langsung mengirimkan kode virtual account, bukan dengan cara menghubungi nomor yang tertera lagi di dalam penawaran tersebut. Gitu ya teman-teman ya. Oke, nomor 6. Nah, akhir-akhir ini juga banyak teman-teman yang mengatakan bahwa biasanya pinjol itu hanya menagih lewat WA, telepon ataupun SMS. Sekarang ini sudah banyak serangan melalui email. Dan bahkan ada pinjol, salah satu pinjol yang ngirimkan itu kata-kata ancaman, makian itu langsung ke 100 orang yang ada dalam emailnya. Nah, ini menunjukkan adalah setiap ancaman yang datang ke kalian itu adalah ancaman sejuta umat. Ancaman random, itu adalah ancaman random, ancaman sejuta umat. Oke, lanjut yang terakhir, yang ketujuh, banyaknya penawaran pelunasan hutang dengan penghapusan denda 100%. Benar, banyak sekali teman-teman ya. Kalau yang dikatakan seperti ini, apakah ini hoax? Sebenarnya ada hoaxnya, ada tidaknya. Jadi harus benar-benar kalian perhatikan. Kalau yang penawarannya itu seperti nomor berapa tadi ya? Nomor 5 saya katakan. Kalau yang penawarannya itu yang benar, biasanya dia langsung menuju kepada virtual account yang harus dibayarkan dengan jumlah nilai yang sudah ditentukan. Dan itu juga pakai berbatas waktu. Nah, ada lagi contohnya seperti ini, dia mengarahkan untuk menelpon ke nomor tertentu. Dan penawaran ini biasanya juga kadang-kadang dikirim kalian lewat email, tapi disuruh untuk menelpon ke DC-nya dengan nomor sekian. Kalau yang seperti itu jangan pernah ya teman-teman ya, khawatirnya nanti kalian dimanfaatkan. Gitu ya teman-teman ya. Nah, buat kalian semua yang galbay di bulan-bulan ini dan bulan seterusnya, tetap semangat dulu ya teman-teman ya. Kita akan lihat apa yang akan dilakukan atau tindakan apa yang akan dibuat oleh OJK setelah bulan Oktober, setelah deadline bulan Oktober. Dan kita akan lihat beberapa pinjol yang tidak bisa menyetorkan modal usahanya, apa yang akan dilakukan oleh OJK. Tetap semangat ya teman-teman ya, karena kalian tidak pernah sendiri, karena bukan kalian sendiri aja yang galbay. Kalau kalian tidak punya uang, jangan paksakan untuk gaya lubang tutup lubang ataupun menggunakan joki. Saya tidak pernah menyarankan ya teman-teman ya. Tetap semangat, kuat mental, dan hidupkan mood booster terus buat kalian semuanya. Oke, akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.